Bentornato. Ya kawan-kawan, balik lagi bersama gua Rocky yang kali ini mengisi untuk Vincerenius di Suara Juventini. Seperti biasa gua akan menginformasikan hal-hal terupdate nih mengenai dari Juventus. Hmm, Tapi di sini gua tidak selalu sendiri nih karena gua ditemani oleh rekan-rekan yang ganteng-ganteng isi di Suara Juventini. Seperti biasa gua perkenalkan dulu ya karena kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Kita kenalan dulu yang baju hitam yang selalu mengisi di Twin Serenius ataupun Suara Juventini. Monggo Mas, silakan Mas. halo teman-teman Suara Event ini kembali bersama Gendarita asli Sudimara. Oh, Tangsel Pride ya kan. Bang Salpra. Oke, baik. Yang satu lagi yang pakai jersey warna pink, garis-garis putih ya kan. Monggo Mas, disilakan diperkenalkan. Ini empunya Suara Juventini ya kan. Oke teman-teman, Forza Juve, gue Jeki, Weh, gue dari Kolombia, anak buah Narcos. Biar. asik. Ngeri ya kan. Untung nggak Peru, iya ya kan. Sorry dong. Universe. Baik, untuk kali ini gua akan memberitakan di mana Juventus akan melakoni, game kedua dari pramusimnya, Hmm, yaitu melawan, Brest ya. hmm. Itu salah satu klub Liga Prancis yang musim lalu duduk di posisi ketiga, di mana Brest ini akan tandang ke Turin nih ya kan. Nah, untuk materi yang pertama di mana gimana persiapannya, seperti apa Juventus, pada game kali ini, apakah samakah, apa berbeda? Nah, yang kedua di mana apakah Juventus akan mencoba untuk membentuk suatu tim inti, apakah masih coba-coba lagi nih ya kan, karena ingat, pramusim juga masih terus berjalan hingga nanti tanggal 17 Agustus di mana Serie A akan bergulir ya kan. Nah, serta yang tidak ketinggalan adalah di mana formasi serta line up dan pemain siapa yang kira-kira kita tunggu ya kan. Apakah Jallo lagi kah? Apa Kepren Thuram lagi kah? Nah, kita bahas nanti. Baik, langsung saja gua akan, tanya ke Bang Jeki nih, gimana nih persiapannya dengan Juventus? Apakah akan berbeda? Apakah tetap sama nih dengan game yang pertama melawan kemarin Nuremberg nih ya kan, kalah kita 3-0 nih ya kan. Silakan Bang Jeki. Oke, persiapannya sekarang berbeda. Kenapa? Karena persiapannya sekarang udah full tim, udah full squad, semua pemain yang dibeli sudah datang, sudah ada maksudnya seperti Douglas Luiz, terus pemain yang diharapkan bisa besar seperti Yildiz sudah ada, kapten tim sudah ada. Jadi harusnya berbeda, nggak mungkin harusnya sama. Karena gua menganggap waktu lawan Nuremberg itu adalah pertama manasin mesin, ya kembali lagi bertanding sepak bola bagi yang Mmm, libur-libur. Terus kedua adalah buat, seleksi dari first team. Jadi 2 hal itu yang di pertama. Nah, harusnya berbeda dong di kedua. Jangan sampai lu sama lagi, mau sampai kapan orang cuma cuma berapa sih tinggal lawan Brest, Juve next gen sama Atletico, mau ngapain mau ngapain lu mau sama-sama lagi? Itu is okay di game pertama lu cuma manasin mesin sama sama nyari siapakah next gen yang oke. Di sini nggak bisa, di sini lu udah harus, apa namanya, sudah harus berbeda intinya mhm, dan juga sudah harus mulai berpikir untuk gimana main yang menyerang, ide-ide Mota udah harus diterapkan di sini walaupun tidak sempurna nggak masalah, tapi idenya udah harus mulai diterapkan gitu loh. Itu mhm. yang paling penting. Jadi persiapannya sungguh berbeda dan semua yang belum main di game pertama udah harus dimainkan. Yildiz, Douglas Luiz, Danilo, Chiesa ya. Bremer, Chiesa juga. Siapapun yang udah masuk squad yang belum main di game pertama udah harus dimainkan di game kedua, gitu. Nah itu Baik, kira-kira pertanyaan pertama. Jadi harus harus banget berbeda. Jangan sampai sama. Terus pertanyaannya lagi apa? apakah Juventus akan membentuk tim inti di pramusim kali ini saat game kedua ini? Ya normalnya udah harusnya di sekarang, walaupun mainnya mungkin nggak bisa main, 1 babak atau main 2 babak inti ngapain gitu, paling ya lu coba 30 menit atau coba 1 babak, nggak masalah. Cuman Mhm. buat gua udah harus dicoba tim intinya siapa, jangan sampai mencoba tim inti nanti pas lagi lawan Atletico pas terakhiran. Ya artinya, kita masuk di situasi di mana mencari-mencari keidealan pada saat di liga, Mmm, spekulasinya menjadi besar. Perjudiannya menjadi besar ketika lu mencari formasi inti segala macam, walaupun itu normal saja untuk pelatih baru ya. Cuman kan gue pernah bilang bahwa Mota harus challenge dong dirinya kalau dia itu pelatih hebat. Kalau lu
kalau lu tidak challenge diri lu mengikuti apa arahan dari klub yang ya udah 4 besar aja deh. Ya udah normalnya sebuah sebuah pelatih atau sebuah klub dengan pelatih baru ada progresnya paling musim kedua, musim ketiga Hmm. itu rata-rata. Ya, Ya oke lah musim keempat baru ada hasil. Maksud gua ya itu rata-rata aja sih nggak. Kalau Conte dulu begitu di Juventus, gua rasa Conte nggak sebesar sekarang namanya. Conte menjadi besar sekarang karena dia breakthrough ya. Conte Conte menjadikan dirinya di musim pertama sama Juventus karena dia ada passion di Juventus juga, momennya dapat juga langsung Scudetto. Itu baru pelatih Tak yang terkalahkan pula. iya berarti yang mau upgrade ke level elit gitu loh. Masalahnya Mota misalkan kita harus sabar. Gimana mau sabar orang kontraknya cuma 2 musim 1 musim. Jadi maksud gua 1 musim itu aja opsi. Jadi udah pasti 2 musim. Jadi maksud gua adalah sesuai target nggak masalah karena memang kerja sesuai target biasanya. Tapi kalau gue berharap Motanya sendiri yang men-challenge dirinya. Gue pengen nih membuktikan kalau gue pelatih hebat. Caranya gimana? Musim pertama lu langsung Scudetto. Gimana caranya musim Scudetto? Dari awal idenya udah jelas sama pemain-pemain yang diharapkan. Walaupun banyak pasti Juventus yang bilang nggak mungkin lah, pasti ada apa namanya progres. Ya itu memang idealnya hidup begitu, normal, ada progres segala macam. Tapi kan kadang-kadang dalam hidup ada yang nggak ideal juga. Nggak ideal itu maksudnya apa? Terlalu down atau terlalu high kan? Hmm. Gitu loh. Ya jadi gue berharap seperti itu. Jadi, apakah line up harus? Ya harus dong dari awal, lu mencoba line up inti, masalahnya itu main 30 menit, 25 menit, 15 menit nggak mungkin lah, 30 menit masih oke lah. Sisanya baru lagi coba ini, coba itu nggak masalah, tapi lu harus coba, jangan sampai pas di Atletico. Di Atletico dikuatin lagi aja, gitu sih menurut Hmm. gua. Oke, baik. Kalau Bang Genta gimana nih persiapannya seperti apakah? Pertanyaan masih sama dari Bang Jeki. Apakah akan berbeda dari game melawan Nuremberg? Dan apakah di sini Juventus akan mencoba nih untuk membentuk suatu tim inti yang akan kita lakukan di musim reguler kali ini? Silakan Bang Genta. Iya, memang yang harus kita tanda kutip lah ya, kasihani itu bahwa Juventus memang secara uji coba nih, dia nggak dapat kayak misal AC Milan gitu, ketemunya Madrid gitu kan, terus Hmm. ketemu City gitu. Nah ini kita memang bisa dibilang melawan pertama klub papan bawah Jerman itu divisi 2 dan kedua ya papan atas nih Prancis tapi kan. Nah, yang baru terakhir Atletico itu langganan lah tuh. Nah, memang di sini udah tantangan banget nih buat Juventus dan Mota gitu. Apalagi cuma 3 biji plus nanti lawan U21 gitu kan uji coba. Jadi benar-benar tantangan tersendiri otomatis nggak ada waktu lagi kalau match besok ini masih ya kerangka aja masih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya uji cobanya terlalu agak bias kayak lawan Nuremberg sih Nuremberg, menurut gua iya. nggak ada waktu ya gitu. Nah, memang tadi Bro Jeki juga bilang kan semua pemain yang memang tersedia di dalam skuad secara kontrak gitu ya itu udah hadir semua. Nah, ini sebuah kesempatan yang bagus buat Mota menetapkan formasi lah. Kalau secara general dulu kan dia sebenarnya mau 4-2-3-1 gitu. Hmm. Intinya dia akan bermain 4 back, nggak tahu dalam permainannya bisa jadi 3 bisa jadi 4, tapi intinya 4-2-3-1 kalau gue lihat memang Juve nanti belum ada sih kalau pemain yang di belakang penyerang itu aja sih karena Fabio Miretti cedera, Kopainers belum dapat gitu kan. Jadi gue penasaran aja nanti kalau memang Mota mau pakai 4-2-3-1 siapa pemain yang isi di sana gitu. Sebenarnya Yildiz mungkin bisa agak-agak free roll ya, tapi gue penasaran aja sih. Gue lebih ke situ sih karena kalau lo bilang perlu apa enggak udah mulai kayak meracik tim inti ya perlu gitu. Jadi kalau mau main 4-2-3-1 atau 4-3-3 tuh ya dari besok udah tetap harus digas gitu ya. Oke, baik. Jadi intinya harus punya pakem langsung ya kan di match day besok ya. Ya mudah-mudahan kita tunggu aja Mota itu bisa mengembangkan ide-idenya dan diterapkan, diimplementasikan saat match besok ya kan. Baik, untuk selanjutnya gua akan masuk ke materi di mana kira-kira nih prediksi formasinya seperti apa, terus line up-nya yang akan keluar untuk starting line up di babak pertama tuh siapa-siapa aja dan kira-kira nih siapa nih pemain yang akan ditunggu penampilannya pada match kedua melawan Brest nih. Dari Bang Genta dulu nih ya kan. Kira-kira formasinya seperti apa, prediksinya, line up-nya gimana, dan siapa nih yang pengen lo tunggu nih pemainnya yang wah gue penasaran nih sama Jalo ya kan. Maaf, misalkan Douglas Luiz ya kan. Ya kira-kira siapa nih?
Oke, kalau di gua mungkin kalau mau langsung geber inti sih di Gregorio pertama kiper, terus Cambiaso kita main 4 di belakang Hmm. Cambiaso, terus Hmm. Bremer gitu kan, Hmm. Bremer terus gua masih belum tahu nih kalau main 4 ini si Gatti katanya ada gosipnya mau dijadiin bek kanan gitu kan. Hmm. Gua masih 50-50 tuh untuk bek tengah satu lagi dan bek kanan kalau memang Danilo mau langsung dimainin, menurut gue sih Gatti balik bek tengah, Danilo kanan gitu. Tapi ya gue masih belum tahu tuh di situ ya. Tapi kalau di tengah 4-2-3-1 tuh menurut gue udah langsung patut dicoba Douglas Luiz bareng Locatelli. Itu udah langsung harus dicoba menurut gua Hmm. karena katanya kan itu bakal jadi pakem gitu. Cadangannya bisa Thuram, bisa Varioli. Itu 4 itu menurut gua sih udah apa ya? Udah nggak usah diganggu lagi sih tuh. Locatelli, Douglas Luiz, Thuram sama Fagioli. Kalau mau main 4-2-3-1 ya si Mota. Nah, 3-1 yang depannya ini nih kanan kiri masih banyak opsi lah mau masang Wea, masang Chiesa, masang Yildiz nanti atau siapa ya penyerang kiri kita lagi ya? Kostik, ya itu masih banyak lah. Jadi kalau menurut gue nanti yang dipasang di starting line up di antara nama-nama yang gue sebut tuh menurut gue masih nggak masalah lah, nggak terlalu jomplang banget lah gue gitu. Vlahovic juga bisa dari menit pertama karena kemarin buruk lah bisa dibilang ya lawan Nuremberg. Nah sekarang di menit pertama kita bisa lihat karena juga kan opsi penyerang itu nggak ada. Nah yang tadi gue bahas yang menarik nih satunya ini nih kan 4-2-3-1. Nah sorry 3 di antara 3 itu yang penyerang lubangnya ini pemain di belakang striker ini gue bilang kan Miretti sebenarnya kan diproyeksikan cedera juga lama katanya match pertama malah Agustus 17 Agustus belum tentu main katanya. Terus Copa Miners kita belum dapat. Nah gue punya feeling bakal mainin Luis Hassa atau Yildiz di situ ditaruh gitu. Luis Hassa ini kan baru katanya mau diperpanjang gitu kan kontraknya dan dia ya kalau ngomongin prestasi di timnas junior dia juara Euro U19 juga tahun lalu. Nah sebenarnya Juve juga bisa orbitin dia gitu. Dan jangan dipinjemin, jangan dibalikin ke apa next gen ya gitu. Kalau gue Dia sih umurnya berani berapa sih? tahu gue 20 kali ya. 20. 20 lah paling kan tahun lalu U19 dia sekarang 20. Jadi menurut gue boleh dicoba Luis Hasta kalau memang kelihatannya kurang punya mental atau belum ya boleh lah nanti dibalikin lagi, tapi boleh dicoba lah dia gitu buat di posisi yang 3 tadi yang di tengahnya gitu. Karena kita belum ada Miretti, belum ada Kopiars. Tapi kalau Kopiars datang ibaratnya ya udah itu milik dia gitu ibaratnya aja sih. Oke, baik. Pemain yang salah satu yang pengen lo tunggu siapa? Ya lo, ya kan. Gue malah gue menunggu Chiesa ya karena Chiesa ini kan di semua media, iya media sudah menganggap dia tidak dipakai Mota. Jadi Chiesa main di mana Pak? Kanan atau kiri? Pertanyaan yang bagus. Menurut gue di kanan ya, gitu karena gue mau melihat ada sedikit-sedikit bau-bau mau ditaruh ala Orsolini gitu mungkin. Gue nggak tahu. Gue feeling gue sih di kanan sih gitu. Dan gue rasa Chiesa tipe-tipe senang di challenge orangnya ya gitu. Kalau kita ngelihat spiritnya dia gak gampang menyerah, gak mau kalah. Dulu baru sembuh acara atau apa ngotot mau dimainin pas lawan PSG gitu kan, akhirnya main dia walaupun cuma 19 menit. Jadi gue rasa sih Chiesa bakal buktiin sih. Dia kalau mau buktiin dia harus adaptasi. Betul. Tanpa adaptasi gimana nggak buktiin? Sama buat nurunin gaji ya kan kamu tahu. Makanya itu dia kan bisa aja sih juga besok main nanti kayak Ronaldo gitu kan dilepas juga bisa. Cuman maksudnya at least dia meninggalkan legacy lah kalau gue cabut dengan masih main bagus bisa. Oke, baik. Kalau Bang Jeki seperti apa? Apakah punya prediksi tersendiri kah? Gimana formasinya, line up-nya, dan siapa yang akan mau ditunggu nih pemainnya? Oke, kalau di pertandingan seperti pre-season ini pasti formasi akan banyak ya. Nanti mungkin di babak 1 4-2-3-1, di babak 2 4-3-3, bahkan 4-1-1. Dia akan keluarin semua formasi pada saat pergantian pemain. Jadi pergantian pemain ganti formasi. Cuman di awal gue ngikutin yang lawan Nuremberg aja deh, 4-2-3-1. Jadi formasi di awal untuk membentuk rangka intinya berpatokan sama yang di Nuremberg. Jadi di 4-2-3-1. Itu formasi yang kita lihat di Mota. Karena Mota sebenarnya di musim lalu sama Bologna macam-macam tuh dia tuh. Kadang 4-1-4-1, 4-3-3, bahkan 4-2-3-1 pernah. Jadi macam-macam. Mungkin tergantung siapa lawan yang dia hadapi. Nah, tapi karena untuk di preseason ini ngelihatnya di Nuremberg aja dulu, ya udah kita di 4-2-3-1 aja dulu. Terus untuk masalah line up ya. Nah, masalah line up di Gregorio udah jelas ya. Di Gregorio memang udah diplot untuk ganti Szczęsny. Nah, 4 back ini, center back-nya ini gue malas banget karena gue pengen di menit awal sampai 30 menit atau 40 menit atau satu babak ya kerangka tim inti dulu deh.
Karena memang Todibo belum datang, mau nggak mau duetnya Bremer dan Gatti aja, nggak masalah gua. Bremer sama Gatti. Gue udah males lihat Jaluk kemana. Anjir. Lo gimana sih orang cuma lawan Ditonton coy sama dia golnya. Kan gue bilang kemarin kayak kena gendam kayak gitu diem. Sebenarnya momennya Kena bukan itu gendam, doang. men. Ada momen dia loncatannya nggak nyampe gitu untuk heading. Aduh gila kacau nih orang. Padahal ini pramusim loh. Untuk membuktikan lo tuh Iya, hebat iya. gitu loh. Dia Kan berapa lama loh di kontrak Jack? berapa ya? Ya lama lah kayaknya nggak cuma 2 semusim musim kan ada lah minimal ya. nggak Iya. pasti dapat. Kan hebat direkrut pas lagi cedera. Ya itu kan gue sempet ngomong di grup. Gintoli musim lalu cek buat gue nggak ada bagus-bagusnya Gintoli musim lalu. Iya. Oke, gue lanjutin lagi ya. Nah, terus kalau back kiri jelas Cambiaso nih, gue berharap sekali ya Cambiaso itu bisa menyaingi Valverde. Nah, Walaupun itu hayalan, ya muka udah mirip kan? buat gue kenapa jadi hayalan kan dia udah main di Juventus. Iya. Enggak, Kalau gue yakin kok. kalau Cambiaso main di Regina, main di mana sih Perugia, klub-klub Perugia, klub-klub bawah Serie A lah, apalah kita sebut Salernitana, Bari kayak gitu lu ya. bisa kayak Valverde itu hayalan. Ini udah main Juventus nanti main di UCL segala macam. Kenapa enggak? Hmm. Apalagi dia bisa invert segala macam. Gue pengen Valverde itu ada yang challenge. Valverde dari Madrid siapa challenge-nya? Cambiaso coy. Setuju gua. Canggih. Nah, Cambiaso the next. Bukan the next. Kalau dulu Messi dan CR7 sekarang Valverde dan Cambiaso. Bukan the next. Kalau the next kesannya beda zaman ya. Nah, jadi challenge-nya Valverde tunggu aja Cambiaso nih. Gue berharap betul. Terus, nah bek kanannya gue beda sama Genta. Kalau Genta tadi promosikan Luis Hassa, gue mempromosikan bek kanan Savona. Ya, karena gue pikir di Nuremberg itu syarat next gen bisa main di first team adalah tidak buat kesalahan. Dan itu aja dulu. Nggak usah jago-jago gocek 4 orang apa segala macam crossing yang keren. Nggak, jangan buat kesalahan. Itu udah satu step paling dasar, paling awal buat next gen main di first team. Kalau lu main di first team masih buat kesalahan, salah passing, salah kontrol, salah ketenangan, salah, udahlah nggak usah lah. Ini kita nggak ngomongin jago ya. Jadi ngomongin lu jangan buat salah. Ini kita belum ngomongin Ya. apa maksudnya seorang bek kanan itu invert, seorang bek kanan itu masuk ke dalam kotak penalti, seorang bek kanan itu punya crossing bagus, seorang bek kanan itu bisa ada dalam kotak penalti untuk menerima umpan. Ini kita belum macam-macam nih. Kita ngomongin hanya pada saat lu ditekan, lu tenang, kontrol lu bagus. Pada saat passing lu jelas mau passing siapa. Itu aja dulu. Pada saat positioning lu jelas, lu selalu punya ruang kosong. Itu aja dulu. Itu. Nah, Savona gue lihat dari seluruh pemain next gen, dia yang punya itu. Nah, kita maju ke depan pivotnya ya jelas ya Locatelli. Ya gue sebenarnya Locatelli mau ada di posisi apa namanya box to box, tapi gue rasa bisa juga karena double pivot nanti pada prinsipnya kan Locatelli bisa maju, nanti double pivotnya diisi Cambiaso karena Cambiaso punya kemampuan untuk invert. Jadi ya udah nggak masalah. Jadi posisi 2 di depan backnya adalah Douglas Luiz dan Locatelli. Nah, satu di depan ini gue merasa bahwa Fagioli bisa menguasai semua medan lini tengah. Mau main di nomor 8 bisa, mau main di nomor 6 bisa, mau main di nomor 10 bisa. Jadi dia main box to box Fagioli bisa, main di regista bisa, main di playmaker bisa. Gue melihat Fagioli ini komplit ya. Jadi gue pikir Fagioli bisa loh main di nomor 10. Jadi versatile-nya Fagioli ini bikin dia ini mungkin bisa kayak Xavi kali ya. Xavi di Barca dia bisa main box to box, main di 10, main di 6. Jadi gue pikir Fagioli bisa untuk seperti itu sambil menunggu nomor 10 beneran yang ada di posisi itu, gue menaruh Fagioli. Nah, wingersnya ada informasi WA ingin dijadikan wingers, ya udah nggak masalah dicoba. Terus kirinya jelas Yildiz ya. Gue pengen berharap Yildiz ini bukan sekedar kita hype doang di musim ini, tapi memang ada hasilnya di musim ini. Hasilnya apa ya? Gol lah, apalagi. Jadi gue nggak cuma pengen sekedar hype, wah anak 19 tahun, 18 tahun udah berani gue cek 2 orang masuk dalam kotak penalti golin. Kita cuma menang di hype. Tapi itu cuma terjadi sekali 2 kali. Gue pengen itu terjadi sering gitu, rutin. That's why itu lu pemain besar gitu. Nah jelas di depannya itu Vlahovic. Ya, Vlahovic memang nggak punya yang men-challenge dia ya selain dirinya dia sendiri. Karena nggak ada saingannya gitu loh. Tadinya gue berharap ada Morata di sana. Jadi Vlahovic bisa lebih, waduh, gue kalau nggak jago gawat nih gue gitu loh. Gue pengen bisa begitu Vlahovic di posisi itu. Tapi gue yakin nanti ada satu striker lagi. Ya harusnya ada memang, harusnya ada. Milik cabut sih benar. Ya Milik udah terlalu tua lah, udah lamban. Dia nggak punya sprint lah, dia nggak punya sprint. Dia bagus memang membaca crossing, cuman kita akan butuh tenaga, butuh sprint. Saya sulit lah kalau untuk menggantikan Vlahovic dalam situasi-situasi, apalagi kalau situasinya ketinggalan skor. Ya sulit lah. Gue pikir memang Milik lebih baik cabut aja.
Terus, itu Pak, informasi gua yang membedakan adalah, mungkin Weah di kanan, terus mungkin Savona di kanan, dan Fagioli gua berharap bisa bermain di nomor 10. Vlahovic udah pastilah bermain sebagai striker utama. Kalau ada pemain yang gua tunggu-tunggu penampilan segala macam, ya Douglas Luiz lah. Ini kan pemain paling termahal Mercato Serie A hari ini. Hmm, Ya ya. setenang apa dia, sedistribusi bola apa dia, gitu loh, sekaku, maksudnya apakah langsung bisa adaptasi. Ya gua pengen tahu aja dampaknya sejauh mana Douglas Luiz gitu. Kemarin kan Mainnya udah lihat. di Juventus Arena ya? Stadium ya? Mainnya gue belum lihat lagi sih. Nah, jadi gue berharap betul bahwa Douglas Luiz bisa bisa apa namanya, bisa perform, terus pemain lain yang pengen gue lihat adalah Yildiz. Yildiz gue menunggu betul, Yildiz di pramusim ini, bisa lebih ini lagi nggak, bisa lebih kelihatan lagi nggak. Terus siapa lagi? Ya nggak ada sih. Dia cuma kalau untuk, next gen ya dicoba-coba aja terus. Azik dicoba, Luis Hasan dicoba, kan masih ada 3 game lagi ke depan. Nggak apa-apa coba-coba aja terus. Siapa Hmm. tahu game ini keluarnya kan. Mungkin kemarin lawan Nuremberg nggak kelihatan, mungkin ini. Kayak kemarin gue bilang di next gen waktu lawan Nuremberg yang gue coret pasti Komensia tuh, Komensia. Males banget lihat Komensia, tapi yang lain ya coba aja lagi game kedua, game ketiga, mungkin momennya ada di game selanjutnya. Gitu sih, Rok. Oke, 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 siap. Terima kasih Bang Jeki atas komentar dan pendapatnya. Nah, kalian juga nih, bagi yang ingin tahu gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar karena kita juga bisa akan tahu gimana komentar-komentar kalian, apakah sama pendapatnya dengan para narasumber kita, ya kan? Nah, overall, menurut kalian nih bagaimana nih tanggapannya? Nanti akan seperti apa? Apakah nanti berjalan dengan sengit kah, ya kan? Karena udah makan korban juga nih si Miretti malah cedera ya kan, belum Betul. bertanding udah gugur duluan nih kan. Ibarat kata mobil belum maju tidak mogok duluan ya kan. Nah, menurut Bang Jeki gimana? Overall nanti akan seperti apa tanggapannya? Harapannya ya, Iya, harapan gue adalah ide Mota terhadap permainan seperti lawan di Bologna sudah mulai terlihat. Jadi harapan gue itu. Jadi jangan sampai ini benar-benar cuma hanya sekedar manasin mesin lagi gitu loh. Karena kalau Hmm. cuma sekedar manasin mesin doang, ya sebenarnya pramusim sama klub-klub yang lebih kecil lagi aja. Hmm. Kalau cuma mau manasin mesin gitu loh. Udah diturin aja gitu loh lawan Alexandria kayak lawan siapa kayak kalau cuma manasin mesin doang. Jadi maksud gua di sini kan ada mungkin lawan brands yang di klub Liga Prancis ini ya mungkin ada tekanan sedikit lah segala macam sedikit lah supaya bisa mencoba idenya Mota. Apa sih idenya Mota? Salah satunya adalah rotasi-rotasi pemain di lapangan. Yang tiba-tiba bisa aja Locatelli ada dalam kotak penalti, yang tiba-tiba Cambiaso tiba-tiba ada di kanan, tiba-tiba WH ada di kiri, tiba-tiba nah rotasi di dalam permainan itu yang bikin ide Mota terlihat nanti di pramusim. Jadi gue pengen ide Mota itu udah terjadi gitu, bukan cuma sekedar ya main bola aja segala macam. Gue pengen melihat ini kan pelatih harusnya beda nih sama Allegri nih. Harusnya. Iya, harusnya beda nih sama Allegri. Ya ayo dong, apa perbedaannya di nanti lawan Brands? Kan Hmm. kalau Allegri tidak ada ide Mota di sana. Betul-betul hanya eh, manasin mesin dan seleksi first team. Nah, di game kedua ini gue berharap sekali ada ide Mota di game ini. Itu paling keren. baik. Kalau gitu dari Bang Genta bagaimana harapannya daripada match yang nanti akan dilakoni oleh Juventus? Ya, gue Silakan Bang. menambahkan dikit aja. Memang main di Juve itu kan berbeda dengan bermain di klub papan tengah ataupun bermain di Liga Italia juga berbeda dengan bermain di Liga Prancis, Liga Inggris gitu. Secara taktikal banyaklah pemain-pemain Inggris atau pemain luar Italia yang main ke Italia, komentar Evra misalnya gitu ngomong bahwa Italia ini syarat taktik gitu kan. Makan banyak penyesuaian dan berpikir berapa kali untuk bisa mengerti taktik di Italia gitu. Nah, kita tunggu nih makanya udah harus gak kalah start pemain yang ala Thuram terus kayak Douglas Luiz untuk bisa mengerti taktik di Italia, apalagi pelatih kita ini nih taktiknya menurut gue fresh banget gitu di dunia kepelatihan gitu, gaya mainnya banyak diulas oleh banyak pundit-pundit bola gitu kan si Mota ini, jadi sangat-sangat menantang lah taktiknya untuk para. Baik kalau gitu. Baik, mungkin cukup materi kita kali ini. Terima kasih Bang Jeki, Bang Genta. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan juga Juventus menang nih pada hari Amin. Minggu ya. Yoi. Malam Minggu ya, Malam malam minggu, Minggu. malam minggu. Ya mudah-mudahan dapat link ya kan. Ya, kalau syukur-syukur ada TV nasional yang mau nayangin ya kan. Walaupun berat itu nggak apa. Mustahil. Iya.
Akhir kata dari gua terima kasih dan jangan lupa juga nih di-subscribe untuk channel kita di Suara Juventus ini karena di sini ada channel yang bisa beropini dan berpendapat untuk bicara dengan Juventus. Dan ingin join kayak Bang Deki dan Bang Genta, join di membership-nya karena ada di deskripsi. Kalian bisa berkesempatan nih untuk melakukan menjadi narasumber di Suara Juventus ini. Akhir kata dari gua terima kasih dan juga jangan lupa juga nih tulis kolom komentar saran dan kritik. Kita tunggu nih channel-channel yang baik itu membangun maupun kritikan. Nah, monggo aja, silakan. Akhir kata dari gua, terima kasih. Vino alla fine, Forza Forza! Forza Juve. Juve. Oke, 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 oke. Kalau gua